Yos, selamat datang kembali di channel FA Anime, tempat diskusi terkenalnya One Piece paling mantul. Tapi sebelum itu, Mimin akan mengajak kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu agar semua berjalan lancar hingga akhir. Amin. Ya, Yonko. Siapa yang tidak tahu Yonko? Yonko adalah sebutan untuk 4 kaisar lautan di dunia One Piece. Yap, mereka adalah para bajak laut terkuat yang menguasai seluruh wilayah New World. Selain memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, mereka juga memiliki kru yang besar dan sangat kuat. Bahkan, Angkatan Laut harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka hanya untuk menghadapi satu orang Yonko serta anak buahnya. Meskipun sepertinya tidak terkalahkan, para Yonko ini juga memiliki kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, di video ini, FA Anime akan membahas tentang kelemahan para Yonko di dunia One Piece. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, pastikan subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru terkait dunia One Piece. Karena subscribe itu gratis. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut. Yang pertama, Shirohige. Bagi kalian para penggemar One Piece, tentu kalian sudah tahu siapa itu Shirohige. Beliau adalah seorang bajak laut yang memiliki tubuh besar serta kumis putih di wajahnya. Dia dijuluki sebagai pria terkuat di dunia. Nama dari Shirohige ini adalah Edward Newgate. Dia merupakan pemakan buah iblis tipe Paramecia, Gaguranomi, yang membuatnya dapat mengendalikan getaran. Hal ini membuat beliau dapat menciptakan gempa yang sangat dahsyat hingga dapat menimbulkan tsunami. Selain itu, beliau juga merupakan pengguna Meito. Hal ini terungkap di SBS volume 93. Di situ, ada salah seorang penggemar One Piece bertanya mengenai nama senjata yang dibawa Shirohige. Kemudian, Oda menjawab jika senjata yang dibawa Shirohige bernama Murakumogari atau yang berarti pembelah awan. Tak mengejutkan, mengingat Shirohige memang pernah menggunakannya untuk membelah awan. Bukan hanya itu, ternyata Murakumogari merupakan salah satu pedang dari kategori Saijo o Wazamono atau 12 pedang terkuat di dunia One Piece. Itu berarti senjata yang dibawa Shirohige berada di level yang sama dengan pedang hitam Yoru yang dibawa Mihawk. Mengenai kelemahan dari Shirohige, itu hanya karena faktor usia. Oleh sebab itu, beliau memiliki fisik yang tidak sekuat masa mudanya dulu. Bahkan di perang Marineford diperlihatkan jika beliau memiliki tubuh yang lemah dan sakit-sakitan. Berdasarkan hal ini, seharusnya beliau memanglah sangat kuat dan hampir tidak ada kelemahan saat masa jayanya ketika masih muda dulu, dan membuatnya pantas menjadi rival sang raja bajak laut Goldie Roger. Yang kedua adalah Big Mom. Big Mom merupakan satu-satunya Yonko yang berjenis kelamin wanita. Nama asli dari Big Mom adalah Charlotte Linlin. Meskipun dia wanita, tapi dari segi kekuatan, dia menyamai para Yonko yang lain. Bahkan, saat dia masih kecil, dia dapat mengalahkan 2 tetua raksasa sekaligus dan menghancurkan desa para raksasa. Big Mom merupakan pemakan buah iblis tipe Paramecia, Soru-Soru-Nomi, yang membuatnya dapat memanipulasi jiwa seseorang. Namun, hal ini membutuhkan syarat. Jika orang yang akan dimanipulasi jiwanya harus merasakan takut kepada dirinya dan juga kematian. Big Mom mempunyai 2 kelemahan, yaitu yang pertama, berhubungan dengan kekuatan buah iblisnya. Dikatakan, kekuatan buah iblis Big Mom hanya berfungsi jika orang tersebut merasakan takut kepada dirinya dan juga kematian. Tentu saja, hal tersebut tidak akan berfungsi kepada orang yang memiliki tekad kuat dan tidak takut akan kematian. Hal ini sudah ditunjukkan di alur cerita Whole Cake Island, di mana
Saat itu, kekuatan Big Mom tidak berfungsi kepada seorang Jinbe yang saat itu tidak takut kepada Big Mom. Kemudian, kelemahan yang kedua adalah foto Mother Caramel. Mother Caramel adalah seorang wanita yang mengasuh Big Mom saat dibuang orang tuanya. Meskipun sebenarnya Mother Caramel adalah seorang penjual anak-anak, tapi Big Mom tidak tahu akan hal itu dan menganggap Mother Caramel sebagai orang paling berjasa dalam hidupnya. Oleh karena itu, dalam alur cerita Whole Cake Island, saat foto Mother Caramel hancur, dia merasa sangat shock dan sedih sehingga membuatnya dapat dilukai. Yang ketiga adalah Kurohige. Kurohige adalah seorang Yonko baru. Di dunia One Piece, dia memiliki nama asli Marshall D. Teach. Dia dulunya adalah seorang kru di Divisi 2 di bajak laut Shirohige. Tujuannya berlayar di kapal Shirohige untuk mencari buah iblis Yami Yami no Mi yang sudah lama diincarnya. Dia merasa jika bergabung dengan bajak laut Shirohige, kesempatannya untuk mendapatkan buah iblis tersebut sangatlah besar. Dan benar saja, saat itu Komandan Divisi 4 Touch berhasil mendapatkan buah iblis tersebut setelah berhasil mengambil dari kapal musuh. Kemudian, Kurohige membunuh Touch untuk merampas buah iblis tersebut. Setelah berhasil mendapatkan buah iblis tersebut, dia kabur meninggalkan bajak laut Shirohige dan berlayar membentuk bajak lautnya sendiri. Saat ini, dia digadang-gadang sebagai antagonis terakhir dalam cerita One Piece. Setelah mendapatkan kekuatan berbahaya yang dapat menyerap segala sesuatu dalam kegelapan, bahkan kekuatan buah iblis dari karakter lain. Hal ini membuatnya dapat menetralisir segala kekuatan buah iblis dan mengambilnya untuk dijadikan kekuatannya, baik untuk dirinya sendiri maupun anggotanya. Itu bisa dilihat ketika dia berhasil mengambil kekuatan Gura-Gura no Mi dari Shirohige saat perang besar Marineford. Namun, ada satu kelemahan Kurohige, yaitu meskipun buah iblisnya termasuk dalam tipe Logia, akan tetapi Kurohige tidak dapat membuat dirinya menjadi kegelapan itu sendiri. Dia hanya bisa menciptakan dan mengendalikan kegelapan. Hal ini membuat dia harus memanfaatkan kekuatan buah iblisnya untuk menyerang sekaligus bertahan. Oleh karena itu, dia masih bisa diserang meskipun tidak menggunakan haki sekalipun, dan membuat dia merasakan efeknya 2 kali lipat dari biasanya. Kemudian yang keempat yaitu Kaido. Kaido merupakan salah seorang Yonko di dunia. Dia dijuluki sebagai makhluk terkuat di dunia One Piece. Walaupun begitu, belum banyak yang diperlihatkan mengenai kekuatan dan buah iblis yang dimiliki Kaido, selain dia bisa berubah menjadi naga tentunya. Mungkin sebentar lagi kita akan diperlihatkan kekuatannya, karena dia adalah antagonis utama di alur cerita Wano Kuni. Sebagai makhluk terkuat di dunia, Kaido sangat sulit dikalahkan. Bahkan, aliansi Kid saja tidak dapat mengalahkannya. Keinginan Kaido hanyalah satu, yaitu mati. Dan oleh karena itu, hobi dari Kaido adalah bunuh diri. Bahkan, dia merencanakan untuk membuat perang besar yang melibatkan seluruh dunia, agar dia bisa mati di perang tersebut. Meskipun terdengar mustahil untuk dikalahkan, namun faktanya, selama dia menjadi bajak laut, dia sudah 7 kali dikalahkan dan 18 kali ditangkap oleh angkatan laut maupun saingannya sesama Yonko. Hal ini menandakan bahwa dia masih dapat dikalahkan oleh lawan yang lebih pintar maupun lebih kuat darinya. Di chapter terbaru kemarin, atau chapter 987, kita diperlihatkan salah satu kelemahan Kaido, yaitu luka yang disebabkan oleh Kozuki Oden. Dia sendiri yang berkata bahwa jika dia mengingat pertempurannya melawan Oden, luka yang diberikan oleh Oden kepadanya terasa kembali sakit meskipun setelah 20 tahun berlalu, dan membuatnya dapat dilukai oleh para samurai pengikut Kozuki Oden. Kemudian yang kelima adalah Shanks. Siapa yang tidak mengenal Shanks? Dia adalah seorang pria berambut merah yang menjadi salah satu Yonko saat ini. Shanks adalah karakter penting dalam cerita One Piece.
karena dialah yang telah menginspirasi sosok Monkey D. Luffy untuk menjadi seorang bajak laut. Kekuatan Shanks sampai saat ini masih menjadi misteri. Bahkan belum diketahui apakah dia merupakan pemakan buah iblis atau tidak. Meskipun begitu, dia adalah karakter yang sangat kuat. Itu diperlihatkan dalam cerita. Dia dapat mengimbangi Mihawk dalam menggunakan pedang, mengimbangi Shirohige dalam adu kekuatan, menghentikan Kaido yang kala itu ingin datang ke Marineford, dan dialah yang menghentikan perang di Marineford. Bahkan, seorang Sengoku yang merupakan Fleet Admiral segan kepadanya. Belum diperlihatkan apakah kelemahan dari seorang Akagami no Shanks, tapi dengan kehilangan satu lengannya, mungkin membuat Shanks kehilangan beberapa persen dari kekuatannya. Apalagi jika ternyata lengan kiri Shanks yang hilang merupakan lengan terkuatnya, maka sudah jelas jika kemampuannya akan berkurang. Tentu saja, hal ini tidak dapat membantah jika Shanks adalah salah satu karakter terkuat. Bahkan dikatakan jika dia merupakan pengguna haki terkuat di dunia One Piece. Baiklah, sekian dulu pembahasan kita mengenai kelemahan dari para Yonko. Mohon tulis di komentar jika kalian mempunyai pendapat yang berbeda. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika kalian suka. Karena satu subscribe dari kalian akan sangat berguna bagi perkembangan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.